Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, baik di seluruh Indonesia khususnya, baik di luar negeri, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan hari ini teman-teman semuanya pertama sehat selalu, pertama semangat lagi, semakin sukses dalam berikhtiar menjalankan metode-metodenya agar teman-teman bisa menjadi manusia yang sehat lagi, bisa pulih lagi, bisa semangat lagi, bisa beraktivitas lagi. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sehat total, amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Kali ini saya akan membahas teman-teman 3 faktor penyebab terjadinya sensasi itu datang. Jadi kenapa sensasi itu selalu berdatangan, selalu hilang timbul, bahkan selalu banyak timbulnya, jarang hilangnya. Jadi di sini saya akan memperjelaskan 3 faktor penyebab terjadinya sensasi itu datang, teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama, jangan lupa yang belum subscribe, yang baru bergabung teman-teman, subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu buat saya pribadi merupakan sangatlah penting teman-teman. Karena kenapa? Jujur teman-teman, kalau seumpama video-video saya berkembang dengan berjalannya waktu berkembang, itu juga menambah motivasi saya, semangat saya untuk terus memberikan konten-konten ya nggak jauh seputaran asana mungget inisiatif psikomatis teman-teman. Like dan komennya juga tetap teman-teman, dan share-nya juga mudah-mudahan tolong dibantu teman-teman. Terus mudah-mudahan dengan adanya channel-channel saya, video-video saya, yaitu mudah-mudahan ini menjadikan salah satu wasilah buat jalan teman-teman untuk menuju sukses, apalagi sampai sehat total, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, paling tidaknya teman-teman, video-video saya bisa menemani teman-teman yang lagi di rumah, yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan banyak sensasi teman-teman. Jadi mudah-mudahan insya Allah teman-teman bisa ditemani dengan video-video saya. Berharap teman-teman itu semangat dan sembuh lagi, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, jangan di skip dulu video-video saya, karena 3 faktor penyebab terjadinya sensasi itu datang. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis teman-teman, benar-benar tonton sampai habis biar teman-teman nggak gagal paham, terus juga teman-teman juga bisa fokus teman-teman ya, insya Allah. Baik teman-teman, kenapa 3 faktor penyebab terjadinya sensasi itu datang teman-teman? Sensasi itu bisa datang teman-teman dari sensasi, entah itu dari kepala teman-teman, entah itu dari bagian dada yang sakit teman-teman, entah itu bagian daripada kepala, leher belakang sakit teman-teman. Terutama yang sering banget itu perut begah teman-teman, terus juga kembung, ulu hati terasa sangat mengganjal teman-teman. Itu otomatis memancing kecemasan kita, bertambah cemas, bakal akan menimbulkan panic attack. Jadi sensasi-sensasi itu datang teman-teman, itu merupakan daripada stres kita teman-teman. Yang pertama, 3 faktor penyebab terjadinya sensasi itu datang. Nah, yang pertama teman-teman, itu dari 3 faktor. Yang pertama itu karena kita itu sering melamun teman-teman. Melamunnya apa? Saya nggak ngelamun apa-apa. Iya, memang nggak ngelamun apa-apa. Khususnya yang penderita asam lambung GERD inisiatif psikomatis, itu yang tidak dilamuni bukan apa-apa, cuman satu yang dilamunin dan dipikirin itu teman-teman, apa? Penyakit teman-teman. Seolah-olah nih, waduh, ini saya penyakit apa sih teman-teman? Saya bolak-balik rumah sakit, saya bolak-balik periksa, gonta-ganti dokter, tapi masih kayak gini terus, masih begini terus. Ini sebetulnya penyakit apa? Sampai pergi ke orang pintar dan sebagainya. Selalu bertanya-tanya, ini sebetulnya penyakit apa? Selalu begitu aja. Nah, karena saking jenuhnya selalu berpikir seperti itu teman-teman, akhirnya dia mendiagnosa dirinya sendiri. Jangan-jangan saya penyakit parah, jangan-jangan ada penyakit lain. Nah, itu dulu saya teman-teman. Nah, sekali lagi di sini saya bukan ahli, saya bukan dokter teman-teman ya. Saya hanya bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya rasakan. Maka saya bisa menceritakan tentang hal-hal sensasi ini teman-teman. Yang pertama dari stres berat teman-teman, karena berpikir tentang masalah penyakit. Jadi seolah-olah nih hidup saya tuh soalnya kebahagiaan sudah nggak ada lagi teman-teman. Ya memang yang punya penderita asam lambung GERD inisiatif psikomatis itu untuk mencapai bahagia itu sulit teman-teman. Walaupun saya berusaha untuk ngumpul bersama teman-teman, ketawa-ketawa gitu kan, terus happy-happy gitu kan, saya belum bisa teman-teman, belum bisa. Kenapa? Karena saya walaupun ngumpul bersama teman-teman itu pikiran saya udah kemana-mana teman-teman, udah ada mikirin ini, udah saya kayaknya hidup nggak lama lagi, pokoknya semacam-macam. Itu penyebab yang pertama, itu karena terlalu stres kita memikirkan penyakit. Kenapa? Karena banyak yang dirasa oleh organ tubuh kita. Contoh, yang punya asam lambung inisiatif psikomatis itu, mohon maaf ya, sakit telinga aja nih, sakit telinga aja, padahal sakitnya biasa teman-teman, hanya urat tegang saja. Itu yang punya inisiatif psikomatis ataupun disorder teman-teman, itu berpikir yang bukan teman-teman. Lu jangan-jangan nih begini-begini, jangan-jangan nih begini, jangan-jangan nih penyakit parah nih, selalu begitu. Padahal enggak teman-teman. Contoh yang saya sering di video-video sebelumnya saya katakan, yang masalah BAB mencret aja nih teman-teman, itu jadi masalah. Yang punya inisiatif psikomatis itu jadi masalah. Jadi masalah dari mana?
Waduh, BAB saya main terus, perut megah dan sebagainya. Masya Allah, ini gimana? Dia berpikir yang tidak, berpikirnya sudah yang jauh-jauh hari udah teman-teman. Nah, maka di sini teman-teman, jadi sadar diri teman-teman bahwa kita itu yang sakit itu bukan dohir saja teman-teman. Dohir sih nggak jadi masalah. Jadi yang sakit itu memang psikis kita, mental kita yang selalu dikatakan terlalu berlebih. Yang pertama suka mendiagnosa diri sendiri, suka mendiagnosa penyakitnya diri sendiri. Terus yang keduanya dia timbul namanya panic attack. Punya kekhawatiran, akhirnya stres lagi. Akhirnya apa? Akan menimbulkan keringat dingin teman-teman. Itu bagian keringat dingin tuh paling gak enak banget teman-teman, horor teman-teman. Keringat dingin, setelah udah keringat dingin teman-teman, nanti kaki dingin, terus badan rasa kayak tangan tuh kayak kerasa kayak gimana, kayak kesemutan, kayak kebas gimana gitu. Itu faktornya banyak, gak cuma gara-gara satu stres teman-teman. Itu bisa menimbulkan mungkin puluhan ataupun ratusan sensasi teman-teman, walaupun tidak hari itu semuanya datang, tapi bergilir teman-teman. Sekarang sensasinya dari kepala, sembuh kepalanya, bagian dada sembuh, bagian perut, terus begitu aja. Kenapa? Semuanya itu dampak daripada stres kita teman-teman. Itu mempengaruhi banget, terutama psikis kita. Memang yang perlu diperbaiki psikis kita. Itu yang pertama teman-teman. Itu dulu saya pengalaman saya. Terus yang keduanya teman-teman, faktornya sensasi itu datang teman-teman. Itu bukan hanya daripada ngelamun, bukan hanya daripada stres saja teman-teman. Karena pola pikir kita terlalu fokus dengan sensasi. Itu yang kedua teman-teman. Terlalu fokus dengan sensasi. Pola pikir kita tuh terlalu fokus dengan sensasi. Fokusnya dari mana sensasinya? Contoh begini teman-teman ya. Dada saya sakit. Nah, kita terlalu fokus padahal saya sudah mengalihkan kepala keliengan, mata buram. Padahal saya udah mengalihkan tuh teman-teman, sudah mengalihkan sugesti tersebut agar tidak tidak berpikir dengan sensasi teman-teman. Saya coba mengalihkan, dia tetap nggak bisa. Kenapa? Dia yang fokusnya kepada rasa sensasi teman-teman. Aduh nih, gak enak nih, dadanya gak enak nih, sakitnya nih, jangan-jangan. Nah, ini disordernya ini teman-teman, jangan-jangan jantung, jangan-jangan begini, jangan-jangan penyakit parah, jangan-jangan saya hidup nggak lama lagi, jangan-jangan saya mati mendadak, dan terus berpikir seperti itu teman-teman. Nah, ini yang nggak akan bisa hilang teman-teman, gitu, nggak bisa hilang. Maksudnya penyakitnya akan hilang, cuman lama. Karena apa? Kita perlu latihannya step by stepnya tuh lama teman-teman, gitu. Aturan 1 bulan dia sembuh, nih 1 tahun 2 tahun bisa sembuh. Karena apa? Karena fokusnya kita dengan sensasi. Jangan fokusnya dengan sensasi teman-teman. Fokusnya jangan ke sensasi lah intinya. Fokusnya ke sembuhnya. Kita alihkan yang membuat kita senang, bikin kegiatan, bikin kegiatan yang bisa merubah ya, yang bisa bikin kita lupa dengan sensasi tersebut. Tapi lama-lama bahkan bisa. Karena orang bisa itu karena terbiasa teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman. Satu, nggak boleh cemas, nggak boleh berpikir yang terlalu negatif teman-teman. Yang kedua, tidak boleh mendiagnosa diri sendiri. Kalau sudah menurut dokter, apalagi kita sudah berkali-kali, ini menurut pandangan saya dan menurut pengalaman saya. Kalau sudah menurut kata dokter hanya divonis atau diagnosa asam lambung GERD, anesia tipis psikomatis, selesai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena penyakit ini bukan merupakan penyakit berbahaya, bukan teman-teman. Penyakit biasa-biasa aja teman-teman. Jadi ya memang kadang-kadang lebay kita itu suka suka ya Allah gampang gampang berpikirnya tuh gampang ke negatif gitu kan. Apalagi mendengar suara ambulan, mendengar burung hantu yang tanda orang mau meninggal, terus mendengar ambulan, pergi ke Ramayana takut, sholat Jumat takut, dan sebagainya terus aja. Itu sensitif karena penderita asam lambung anesia psikomatis memang seperti itu teman-teman. Itu baru 2 faktor yang saya jelaskan teman-teman. Nah, yang ketiganya teman-teman, faktor-faktor ini, kenapa sensasi itu dengan 3 faktor, sensasi itu bisa berdatangan teman-teman. Gara-gara 3. Yang pertama stres teman-teman yang tadi saya jelaskan. Dari stresnya. Yang kedua terlalu fokus karena diakibatkan karena sensasi, terlalu fokus ke sensasinya. Nah, yang ketiganya teman-teman, itu dialihkan. Bahasanya dialihkannya begini teman-teman ya. Ketika ada sesuatu sensasi, entah dari mana sensasinya, karena sensasi-sensasi daripada penderita asam lambung GERD, anesia tipis psikomatis itu sensasinya dikatakan terkenal 1001 sensasi. Walaupun tidak hari itu dia muncul teman-teman, tapi kan silih berganti, setiap harinya selalu bergantian. Dan itu lama teman-teman. Kadang-kadang seperti itu kalau kita tidak tidak fokus dengan metode-metode itu. Makanya saya tetap terapkan metode-metode, terutama olahraga teman-teman. Itu untuk mengeluarkan detok yang ada di dalam organ tubuh kita teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Untuk penderita asam lambung GERD, anesia tipis psikomatis itu bukan merupakan penyakit berbahaya teman-teman. Nah, yang ketiga itu teman-teman, kenapa sensasi itu mudah gampang teman-teman? Yang pertama karena daripada
efek stres. Yang kedua, terlalu fokus kepada sensasi. Nah, yang ketiganya teman-teman, jangan terlalu cemas akan ada akibat diagnosa sendiri. Penyakit yang dia didiagnosa sendiri, teman-teman. Jangan terlalu cemas. Jadi contoh begini, teman-teman ya. Tadi kayak saya jelaskan, mentretnya berbusa, mentretnya berair, bahkan ada yang hitam, bahkan ada yang berdarah. Nih saya yang 2 kali nih. Saya itu berdarah. Udah, sebelum berdarah saya dari BAB-nya hitam pada waktu 2 minggu, teman-teman. Nah, terus yang BAB hitamnya itu yang berdarah itu cuma 5 hari, yang 2 minggu itu yang hitamnya itu, teman-teman. Yang sananya lagi berbusa, berair dan sebagainya. Itu yang saya punya anxiety, teman-teman. Itu fokus karena begitu saya melihat, loh kok hitam, loh kok darah, loh kok berbusa, loh kok berair, padahal saya makan udah dijaga kok berair, teman-teman. Itu saya berpikir yang tidak-tidak, duh jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya suka. Nah, dari cemasnya itu akan menimbulkan sensasi lagi. Mentretnya belum sembuh, si BAB-nya belum sembuh, kita karena udah cemas ke fokus akibat sensasi tersebut, ke BAB-nya yang dikatakan berpikir ke BAB mentret, ini belum hilang sensasinya. Nanti kalau kita terlalu fokus dengan dengan kejadian itu, teman-teman, ini belum hilang, akan timbul sensasi lagi, teman-teman. Karena kita terlalu stres, terlalu fokus dengan timbulnya sensasi daripada mindset tersebut. Padahal teman-teman yang punya penderita asam lambung GERD, anxiety psikomatis, itu teman-teman wajar. Mau BAB-nya hitam, mau BAB-nya mohon maaf saya ini darah pernah, terus mau apa lagi mentret, berair atau berbusa, itu wajar, teman-teman. Ya bisa wajarnya kenapa? Orang yang punya penderita asam lambung GERD, anxiety psikomatis itu ya, itu pencernaannya lagi oleng. Jadi sebaik apapun gizinya yang kita konsumsi, teman-teman, sebaik apapun gizi yang kita konsumsi, karena pencernaannya belum baik, itu masih tetap aja belum stabil, teman-teman. Jadi kadang mencret, kadang-kadang keras, kadang-kadang seminggu sekali. Saya 2 minggu nggak BAB sama sekali. Dulu begitu, teman-teman. Nah, dicoba terus sampai benar-benar netral. Makanya tetap dijaga 3P-nya, yaitu pola makan, pola pikir, pola hidupnya tetap dijaga. Terus yang keempatnya yaitu tetap untuk menyetabilkan tubuh, kita tetap olahraga, teman-teman. Itu yang perlu kita jalankan untuk metode-metode itu. Jangan nyerah, teman-teman. Dan semangat itu ngaruh. Semangat. Terus udah bukan hanya semangat saja, teman-teman nih. Terus itu semangat juga untuk mengalahkan psikis kita, untuk mengalahkan mental kita yang sekarang ini mentalnya mental kaleng, teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, teman-teman ya, untuk mengasah, untuk melatih mental itu tersebut. Jadi caranya mau tidak mau teman-teman harus bisa melawan mental tersebut. Loh kenapa? Karena mental kaleng ini mental kalengan ini kurang ajar, teman-teman. Ini yang mengganggu. Aturan kita itu bisa pergi, aturan kita itu bisa sholat Jumat, aturan kita itu bisa pergi ke rame, aturan kita bisa happy. Cuman gara-gara mental kaleng sialan ini, teman-teman, kita down semuanya, teman-teman. Mau pergi ke sini jauh, mau pergi ke keramaian jauh, takut ini, takut itu. Ini kurang ajar nih mental kaleng. Nah, kalau kita tidak bisa melawannya, kalau kita tidak dari sekarang untuk melawan, untuk mengalahkannya, mau kapan lagi, teman-teman? Jadi jangan fokus dari sensasi, jangan terlalu fokus dengan sensasi, teman-teman. Jadi kita benar-benar harus melawan mental kalengan ini, teman-teman. Ini sebutnya lingkaran setan, mental kalengan yang kurang ajar ini, teman-teman. Mau tidak mau, teman-teman. Memang sensasinya kurang luar biasa, teman-teman. Sebetulnya tidak bahaya, tapi horor, teman-teman. Horor, takut ini, takut itu. Horornya banget, horornya, teman-teman, bener-bener. Nah, karena gara-gara mental kaleng sialan ini, teman-teman, itu horor itu membawa sugesti kita untuk takut segala-galanya. Takut ke sini, takut pergi jauh, takut akan penyakit berat, takut begini, takut pasrah, semua terbuat takut. Nanti kalau takutnya sudah timbul penuh, teman-teman, di otak kita nih udah penuh timbulnya apa, teman-teman? Sudah penuh otak takutnya. Nanti aduh, jangan-jangan hidupnya saya nggak lama lagi. Jangan-jangan ini mendekati M nih. Saya mendekati inilah, semuanya udah akhirnya down, drop. Setelah drop itu akan muncul puluhan sensasi. Mikirnya, kagetnya, stresnya detik itu, teman-teman. Nggak sampai 5 menit mikir stresnya, teman-teman. Tapi sensasinya itu bisa puluhan menit, teman-teman. Tuh, jadi hati-hati, teman-teman. Jadi gara-gara berpikirnya hanya stres kagetnya itu hanya 2 menit, tapi sensasinya bisa puluhan menit, bahkan bisa berjam-jam, teman-teman. Akhirnya apa? Dengan semakin stresnya, semakin tidak cueknya, terus sensasi itu akan timbul. Keliangannya masih aja, terus tiba-tiba dada juga nggak enak, perut terasa kram dan sebagainya. Itu daripada stres kita, teman-teman. Nah,
Semakin kita fokus dengan sensasi-sensasi, itu akan timbul akhirnya perasaan nggak enak, teman-teman. Itu selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang nggak enak. Waduh, begini, perasaan begini. Pokoknya udah ada nggak ada semangat. Kalau udah perasaan nggak enak, akan timbul yang namanya keringat dingin, terutama kaki dingin. Kaki dingin, keringet dingin, nggak enak, udah segala-galanya. Terus timbullah kekeliengan, mata nggak enak, mata agak sedikit buram, terus perasaan juga nggak enak, udah perasaan nggak enak nih, bagian kepala nggak enak, akhirnya cengeng itu bagian belakang itu kayak urat-urat tuh kayak sakit semua, nolah itu ada sebagian yang sakit dan sebagainya. Itu timbul. Kenapa 3 faktor tersebut sensasi itu bahasanya kenapa bisa berdatangan gitu, saling berganti. Itu karena 3 faktor, teman-teman, yang tadi terlalu stresnya. Jadi ingat, teman-teman, sekali lagi, teman-teman, ya, untuk penderita asam lambung anxiety psikomatis, jangan dianggap bahwa bahasanya begini. Jangan menganggap penyakit ini berat, teman-teman. Jangan, teman-teman. Salah kalau kita untuk fokus ke situ, teman-teman. Bahasanya begini-begini, enggak. Wong saya aja, mohon maaf, saya sebut tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman. Jadi tolonglah fokus dengan metode-metode itunya, kayak istirahat di malam hari yang cukup, teman-teman. Karena organ tubuh kita, karena selama mau pemulihan, teman-teman, itu kita dijaga pola-pola tidurnya, teman-teman. Istirahat malamnya yang cukup, biar kenapa? Biar kita tubuhnya benar-benar maksimal, teman-teman. Nah, kenapa? Bagaimana, Kang? Saya gelisah. Memang sehari 2 hari, mungkin 3 hari itu dulu saya gelisah, teman-teman, nggak bisa. Kenapa? Saya terapkan metodenya untuk bisa istirahat malam. Saya dari pagi olahraga, banyakin kesibukan, dan hindari tidur siang, teman-teman. Kalau sudah dihindari tidur siang, teman-teman, alhamdulillah, walaupun saya belajar 2-3 hari, teman-teman, kesananya saya bisa stabil, bisa tidur malam di program. Jam 8 udah istirahat, ini ya paling telat jam 10 kita udah istirahat, bangun pagi jam 4, setengah 5. Itu seperti itu aja setiap hari. Jadi kita itu kan kembali stabil, teman-teman. Itu yang saya pelajari, teman-teman. Jadi mohon maaf, untuk saya berharap kepada teman-teman yang untuk penderita asam lambung anxiety psikomatis, itu tolong jalankanlah metode-metode ini, teman-teman, terutama 3P-nya. Kecuali kalau teman-teman sudah sembuh, mau ngopi lagi, mau ngerokok, terserah gitu kan, mau begadang lagi, nggak masalah, mafi muskilah, itu nggak jadi masalah gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman, untuk timbulnya adanya sensasi. Satu, yang pertama, jangan terlalu cemas, itu yang pertama. Yang kedua, jangan panik, teman-teman. Yang ketiganya, hindari stres, teman-teman. 3 faktor ini, ya, 3 faktor ini sangat berarti buat penderita asam lambung anxiety psikomatis. Jadi anggapannya ketika sensasi, ini mah, jadi ketika sensasi datang, ini mah asam lambung biasa, udah biasa, cuek aja, karena bukan penyakit berat. Jangan khawatir, sensasinya begini lagi, kalau yang datang lagi, cuek aja, ini mah nggak apa-apa, ntar juga hilang. Saya begitu dulu, teman-teman, biarin, bodo amat. Buktinya apa? Berapa lama kita udah merasakan asam lambung anxiety psikomatis? Mungkin ada yang setahun, mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Mana buktinya? Kalian masih nonton sekarang itu. Mana buktinya? Sekarang masih nggak apa-apa kan? Jangankan pingsan aja enggak, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Walaupun banyak sensasi, masih sehat-sehat aja. Dan kita masih bisa nonton, masih bisa kemana-mana, masih bisa kumpul, masih bisa nonton video-video saya, teman-teman. Itu artinya penyakit kita tuh aman, penyakit itu tuh nggak apa-apa, penyakit itu tuh jauh daripada jauh daripada pingsan, dan bukan merupakan penyakit berat. Gitu. Hanya caranya melatih mental kita, jangan sampai menjadi mental kalengan, teman-teman. Buang tuh mental kalengan, ganti dengan mental baja. Jangan mental kaleng, teman-teman. Caranya untuk melawan mental kita, pasti teman-teman bisa. Pasti, wong saya aja bisa, teman-teman. Apalagi teman-teman yang dikatakan ringan. Saya itu udah dikatakan berat dulu itu, tapi alhamdulillah dengan saya terapkan metode-metodenya, terus saya terutama hindari stres itu, teman-teman, biar tidak menimbulkan sensasi. Kalau semakin banyak stres, kita semakin banyak sensasi yang gak hilang-hilang. Nah, di situ horor, teman-teman. Akhirnya pikiran kita kemana-mana, ngoceh kemana-mana, dan banyak sensasi saling colek menyolek, teman-teman. Gitu itu yang saya alamin, teman-teman. Ya, makanya saya pengen berbagi video dengan motivasi yang saya berikan kepada teman-teman nih, agar teman-teman tuh tahu bahwa ternyata gue ini bukan penyakit bahaya. Ternyata gue ini bukan mengalami penyakit berat. Berarti gue ini bukan menghadapi sesuatu yang dikatakan parah banget. Tidak, ternyata enteng-enteng aja. Kenapa? Karena video yang gue tonton, ini orang ini, dan saya demi Allah, saya penyakit bener-bener saya udah dikatakan dalam tempo paling parah-parahnya itu 1 tahun, teman-teman. Dan yang paling parah banyak sampai 5-6 bulan itu, waduh, teman-teman, masya Allah. Maka psikisnya rusak, teman-teman. Begitu 1 tahun 2 tahun psikisnya rusak. Nah, tinggal untuk melawan mentalnya bagaimana, saya berjuang, teman-teman, di situ. Jadi
adanya dengan video-video saya, dengan channel-channel saya itu biar teman-teman tuh paham kalau memang yang kita hadapin itu bukan merupakan sesuatu yang berbahaya, bukan. Ternyata biasa-biasa aja. Hanya sekarang tinggal melatih mentalnya menjadi mental baja, bukan mental kaleng, teman-teman. Bukannya kita diem duduk aja, berdiri aja di lingkaran setan ini, harus pergi, teman-teman. Kalau kita nggak seperti itu, mau kapan lagi kita sembuh-sembuh? Maka dari sekarang kalau kita memang sayang, minimal ya, kalau kita minimal lagi sayang sama diri sendiri, teman-teman, biar diri kita tuh sehat lagi, biar kita tuh lebih fresh lagi. Kasihan anak, istri, suami, dan rekan-rekan, teman-teman, kakak, adik, dan sebagainya. Keluarga masih butuh kita. Nah, jadi kita insya Allah mudah-mudahan dengan adanya video-video saya, teman-teman bisa bangkit, bisa semangat lagi. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, panjang umur, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah angkat penyakit-penyakitnya. Ya Allah akan naikkan derajatnya teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman itu bisa sembuh total, sehat kembali seperti sedia kala. Insya Allah saya doakan, dan tetap semangat. Terus berjuang inisiatif psikomatis, disordernya, jangan menyerah. Kita harus bisa mengalahkan mental kaleng ini. Kita buang mental kaleng ini untuk menjadikan mental baja, teman-teman. Buang stres kita, tetap semangat, tetap optimis, dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman sembuh dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sembuhnya barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, akhir kalam teman-teman, al insanul makanul khoto wa nisan. Saya manusia biasa, tanpa salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata. Akhir kalam, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.